Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Terjemahannya, hadis ke-8 kita ini, kata Nabi SAW, barang siapa yang membasuh pada hari Jumat. Di situ tentu menjelaskan atau penjelasan tentang masalah basuh nanti akan kita paparkan panjang lebar ya setelah ini insya Allah. Barang siapa yang membasuh pada hari Jumat dan mandi, mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu, berjalan dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam lalu dia menyimak dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka dengan pahala amal setahun, yaitu pahala puasa dan sholat sunnah malamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia berkata Hasan Sahih, atau hadisnya Hasan. An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban juga menyebutkan hadis ini, dan Ibnu Hibban mengatakan sahih bersama Ibnu Khuzaimah, serta Al-Hakim juga mensahihkannya. Dan dalam bab kita ini ya, Syekh Albani juga menekankan kesahihannya karena kita sedang membahas sahih atau Targhib Tarhib, hadis yang ditelusuri kembali oleh Syekh Albani. Untuk melengkapkan ya, bahasan kita ini, kita akan coba lihat langsung disambungkan dulu dengan hadis nomor 691 atau hadis 9, urutan 9 dalam bab kita, sahih di ghairihi. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis yang serupa juga diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Khattabi berkata mengenai sabda Nabi SAW, ini penjelasan yang ada dalam hadis nomor 9 ya. Makna sabda Nabi SAW, gassala wagtasal wabakkara wabtakar, yaitu dia membasuh dan mandi serta bersegera datang untuk mendapatkan khutbah dan juga awal waktu ya. Maksudnya awal waktu ini masih belum banyak orang yang datang. Kata Al-Khattabi, orang-orang bercerita tentang maknanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia termasuk ucapan yang semakna dengan makna penegasan tanpa ada perbedaan arti walaupun terjadi perbedaan lafaz. Pendapat ini berkata, lihatlah sabda Nabi SAW dalam hadis ini, dia berjalan dan tidak berkendaraan. Maknanya sama bukan? Pendapat ini dianut oleh Al-Athram, temannya Imam Ahmad. Ya, artinya, gassala wa gtasal, membasuh dan mandi adalah sama. Maksudnya mandi, tapi dia maksimalkan. Bakkara wa abtakar, ya, artinya segera datang. Itu maknanya menurut pendapat pertama ini. Ya. Jadi tidak perlu ada pemisahan mendengarkan awal khutbah atau datang awal waktu. Langsung saja dikatakan ini sama maknanya. Ini sejalan dengan makna yang setelahnya ya. Dalam hadis ini kan ada penjelasan tentang dan dia berjalan tidak berkendaraan. Artinya sama tujuannya menuju ke masjid. Selain atau sebagian lain berkata, pada pendapat lain, ucapannya gassala artinya adalah membasuh kepalanya secara khusus. Karena ada sebagian orang mandi tapi tidak membasuh kepalanya. Dan dia mengatakan saya sudah mandi karena dia pikir membasuh badannya ya. Hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri. Maka membasuh kepala disebut secara tersendiri karena hal itu. Ini pendapat dari Makhul rahimahullah. Salah satu ulama bernama Makhul ya. Sedangkan ucapan igtasala artinya membasuh seluruh tubuh. Dari dalam pendapat Makhul dibedakan makna daripada gassala artinya mencuci kepala secara khusus ya. Dan wagtasal artinya membasuh badan. Sebagian lagi mereka ada yang menjelaskan atau mengklaim bahwa makna gassala berarti menyetubui istri sebelum berangkat ke sholat Jumat karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangan di jalan.
makna gassala, ya. Artinya dia menggauli istri, sehingga setelah itu waqtasal, kemudian dia mandi junub yang dia niatkan gabung dengan mandi Jumatnya. Ini makna daripada potongan pertama hadis gassala waqtasal. Sementara ucapan bakkara wabtakar atau segera datang, sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna bakkara adalah mendapatkan awal khutbah dan makna ibtakara adalah hadir tepat waktu. Ibnu Ambari berkata, makna bakkara adalah bersedekah sebelum berangkat. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bakiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattaha. Bersegeralah melakukan sedekah karena ujian tidak akan pernah melangkahinya. Ya. Jadi beliau mengambil makna, Ibnu Ambari berkata, makna bakkara, ya, bukan hanya sekedar datang di awal khutbah ataupun awal waktu, tapi beliau mengatakan ada anjuran bersedekah sebelum menghadiri Jumat. Diambil daripada makna daripada hadis yang baru saya sebutkan, bakiru bis sadaqah. Sabda Nabi SAW, bersegera dalam bersedekah, berarti bakiru ini semakna dengan makna dari hadis itu. Ini ijtihad tentunya, ya. Al-Hafidh Ibnu Khuzaimah berkata rahimahullah, barang siapa yang berpendapat tentang hadis ini gassala waqtasal, yakni dengan sin di tasydid, gassala, sinnya pakai tasydid, ya, maknanya adalah menyetubui, maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri mandi. Dan barang siapa yang berpendapat gassala tanpa tasydid, ya, maka maknanya adalah mencuci kepala, dan iktasala adalah memandikan seluruh badan berdasarkan riwayat Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dua buah hadis ini memiliki kandungan yang sangat dalam sekali, ya, tentang masalah beberapa hukum yang harusnya dikerjakan seorang laki-laki sebelum mengerjakan Jumat. Baik, kita ambil hikmah-hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah potongan hadis man gassala yaumal jum'ati waqtasal. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Dan makna gassala sudah kita coba paparkan panjang lebar tadi pendapat-pendapat para ulama. Intinya yang menarik adalah apa yang dipaparkan terakhir tadi yang kita bacakan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau merincikan bahwasanya ada perbedaan bacaan ulama tentang makna hadis. Penyebutannya, kalau yang mengatakan atau membaca manggassala seperti yang kita bacakan sekarang, pakai tasjid gassala, sinnya pakai tasjid, itu berarti mandi junub, menggauli istri sehingga akhirnya membuat dia mandi wajib dan juga istrinya mandi wajib. Tapi kalau dibaca tanpa tasjid man gassala, siapa yang mandi, ya, maka itu berarti cuci kepala, ya. Tapi kedua maknanya adalah mandi. Kedua makna yang kita sedang jelaskan artinya mandi. Dikuatkan pendapat, ya, Ibnu Khuzaimah rahimahullah ini dengan riwayat lain, ya. Nanti mungkin akan ada setelah beberapa nomor ke depannya tentang hadis Nabi SAW, man ghassala yaumal jum'ati ghusla al-janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan seperti mandi junub atau mandi junub. Ini sebabnya kenapa ada ulama yang berpendapat bahwasanya menggauli istri. Karena ada riwayat lain memang menjelaskan, kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub. Berarti ada anjuran sunnah menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat. Sebagian juga ulama mengatakan berarti dianjurkan setiap muslim menggauli istrinya di pagi hari Jumat. Pada saat dia akan mengerjakan Jumat supaya dia menggabungkan niat mandinya. Lalu bagaimana dengan orang yang masih bujangan atau duda yang belum punya pasangan hidup? Maka dia bisa niatkan mandi dengan cara menggunakan mandi junub, ya. Tata cara mandi junub kan ada membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, ya, membersihkan kemaluan, kemudian membasuh wajah, ya, kemudian membasuh bagian sisi kanan kepala, ya, sampai terasa di kulit kepala.
kemudian menyiram sisi kanan, lalu kemudian seluruh tubuh, maka dia gunakan pola ini ya, dalam mandi ya. Dia gunakan pola ini dalam mandinya, mandi Jumat maksudnya, ya, dalam mandi Jumatnya. Maka ini makna daripada potongan pertama hadis, man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasal. Ya. Dan menarik juga dibahas teman-teman sekalian, makna yang disampaikan oleh tadi beberapa ulama yang lain ya, bahwasanya makna ghassala mencuci kepala, sementara waghtasal mencuci badan. Ini juga makna sangat dalam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khattabi tadi ya, dan beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Karena memang dalam pola mandi tidak asing lagi buat kita semua, orang juga membahasakan dirinya mandi kalau sudah membasahi tubuhnya. Sebagian orang kadang-kadang tidak mau membasahi kepalanya, karena dia menganggap bahwasanya badannya saja yang butuh dia segarkan. Gitu kan? Mungkin karena dia gerah, tetapi sisi lain mungkin dia masih merasa sakit kepala, atau misalnya dia merasa sedikit meriang ya, atau flu, yang membuat mungkin dia tidak nyaman kalau kepalanya dibasahi. Sehingga dia cukup membasahi bagian badan saja. Nah di sini dia dengan membasahi bagian badan, berarti dianggap dirinya sudah mandi. Kalau ditanya apakah Anda sudah mandi, dia katakan iya. Oleh karena itu ada makna ini yang dikeluarkan oleh para ulama. Ada juga sebagian orang yang menganggap dengan mencuci kepalanya tanpa membasahi badan, ya, dia hanya cuci mungkin di wastafel, ya, atau pakai shower tapi cuma bagian kepala agar dia segar kembali, dia juga menganggap dirinya sudah mandi. Jadi ada perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian orang ini yang masuk dalam makna mandi. Ya. Walaupun yang menarik adalah bagaimana kita menggabungkan keduanya. Oleh karena itu Nabi SAW menggabungkan keduanya. Manggassala wa ghtasal. Manggassala yawmal jum'ati wa ghtasal. Jadi kalaupun maknanya adalah siapa yang mencuci kepalanya, maka Nabi kuatkan dengan kalau ghassala mencuci kepala, yawmal jum'ati wa ghtasal. Kemudian dia cuci badannya. Maka berarti kita ambil makna dalamnya seluruh tubuh dibasahi. Seluruh tubuh dibasahi. Tentu kalau Anda ada udzur, Anda lagi sakit, tidak memungkinkan Anda untuk mandi, maka tidak ada masalah. Ya. Dan dari hadis ini juga, pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat bagi laki-laki wajib. Ya, walaupun ada yang menekankan bahwasanya dia sunnah, muakkadah, tapi mandi Jumat lebih dekat kepada hukum wajib. Baik teman-teman sekalian, yang kedua yang kita ambil mutiara daripada hadis ini adalah wabakkara wabtakar. Tadi makna bakkara datang di awal, mendengarkan awal khutbah, dan wabtakar datang tepat waktu. Kalau kita gabungkan maknanya adalah datang lebih awal ke masjid. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang datang di awal waktu, maka dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua, seperti bersedekah dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu ketiga, seperti bersedekah dengan seekor domba. Siapa yang datang di waktu ketiga, yang keempat ya, seperti bersedekah. Siapa yang datang di awal waktu seperti bersedekah dengan seekor unta. Yang datang di waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti bersedekah dengan seekor domba. Datang di waktu keempat seperti bersedekah dengan seekor ayam, dan di waktu kelima, yang datang di waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar seperti bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau khatib telah naik di atas mimbar dan mulai berkhutbah, maka malaikat menutup buku-buku amal catatan mereka. Nah ini berarti memang ada perintah untuk bakkara wabtakar, artinya datang lebih cepat. Ya, datang lebih cepat. Kalau Anda bertanya bagaimana kita membedakan waktu awal, waktu kedua sehingga kita bisa mendapatkan pahala ini, kata ulama, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan kapan waktu, walaupun panjang lebar khilaf di antara ulama tentang masalah kapan awal waktu ya. Ada yang mengatakan dia sudah datang dari sebelum subuh, dari subuh, dia udah mandi junub, dia udah mandi Jumat dari subuh, dia duduk dari subuh sampai selesai khutbah Jumat. Itu baru dapat awal waktu, yaitu unta, itu kan. Ada juga yang mengatakan tidak harus seperti itu. Dia yang penting datang dengan niat dia untuk mendapatkan awal waktu, selama memang
masih ada jeda waktu antara dia dengan khatibnya di atas mimbar, maka semoga saja dia bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan itu. Potongan yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah wa masya wa lam yarkab. Dia berjalan dan dia tidak menggunakan kendaraan. Ini ada penjelasan juga oleh ulama, artinya yang lebih afdal jalan kaki. Yang lebih afdal jalan kaki. Karena bukan berarti makna hadis ini tidak boleh ya, jalan kaki. Tidak boleh naik kendaraan, bukan itu maknanya. Tapi makna daripada hadis ini adalah dia lebih afdal jalan kaki. Walaupun dia boleh berkendaraan. Ya. Dan ini bisa diambil hikmah daripada lebih banyak, lebih besar upaya. Lebih ada juhud ya, upaya. Dalam mengerjakan sebuah ibadah lebih besar pahalanya. Itu maknanya sebenarnya ya. Jadi bukan tidak boleh berkendaraan, boleh. Tetapi berjalan kaki lebih afdal. Dan bisa diambil juga maknanya di sini berarti ada anjuran untuk sholat di masjid yang terdekat. Karena kan kalau masjid jauh jalan kaki tidak memungkinkan. Bisa, tapi akhirnya nanti tujuan utama tiba ke masjid dalam kondisi wangi, bersih. Ya, karena kita dianjurkan sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya ya, di hadis nomor 6, nomor 7 sudah kita jelaskan bagaimana dianjurkan menggunakan wangi-wangian dari rumahnya. Maka itu akan terganggu dengan keringat, gitu kan. Berarti ada makna di sini dianjurkan untuk sholat di masjid-masjid terdekat. Ya. Sehingga dia mudah untuk jalan kaki. Itu kurang lebih makna daripada penyampaian ini. Yang keempat dari hadis adalah wadana minal imami fastama'. Wadana minal imami fastama'. Artinya dia mendekat dengan imam dan dia dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Ya. Nah ini juga ada syarat yang keempat ini ya untuk mendapatkan keutamaannya. Karena yang pertama mandi, yang kedua bersegera datang, yang ketiga berjalan, ya. Yang keempat, wadana minal imam fastama'. Dia mendekat dengan imam atau khatib dan mendengarkan. Makna mendekat artinya bukan di saf belakang, di saf depan. Dan ini sangat kuat relevansinya dengan tadi datang lebih cepat. Karena kalau kita datang lebih cepat kan, kita pun leluasa memilih tempat. Nah ini juga sekaligus menjadi masukan untuk sebagian orang. Ada orang cepat ke masjid, tapi duduk di belakang sekali. Jauh dari mimbar misalnya. Jauh dari khatib. Ya. Nah ini ada masukannya. Jadi masuk ke masjid, cari saf yang paling depan. Dan ini dihubungkan dengan banyak hadis tentang keutamaan saf pertama ya. Kata Nabi SAW, la ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safar awal atuhuma walau habwa. Kalau seandainya orang mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, begitu azan segera dia mau mengerjakan sholat. Dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Ya. Dalam riwayat lain sudah kita jelaskan di kitab sholat itu ya. Kalau mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka berundi, maka mereka akan berundi. Ya. Nah, ini makna daripada itu artinya dia mendekat dengan imam. Ya, dengan maknanya adalah masuk ke masjid lebih cepat dan duduk di saf depan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, walam yalgu. Dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Lagu sudah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya ya. Karena orang yang lagu melakukan hal sia-sia, dalam riwayat yang dikatakan memindahkan atau mempermainkan kerikil depan dia ya. Karena di zaman Nabi SAW masjid itu ada kerikil-kerikil di masjid ya. Maka dia pada saat itu teman-teman sekalian duduk, biasanya orang buang-buang waktu. Dia mempermainkan kerikilnya. Nah ini, atau kalau kita sekarang mungkin handphone ya, atau apalah yang sejenisnya. Maka ini teman-teman sekalian dilarang dalam syarat ini. Karena dianjurkan dia agar selalu sibuk dengan ibadah-ibadah. Apakah itu zikrullah atau berdoa. Atau misalnya dia pada saat khatib di atas mimbar, maka dia dengarkan apa yang disampaikan dari khatib tersebut ya. Nah, kalau dia kerjakan 5 hal ini. Dia kerjakan 5 hal ini. Ya. Yang pertama adalah mandi. Dan dia maksimalkan mandinya. Yang kedua, segera datang. Yang ketiga, dia berjalan. Ya. Atau dia menuju ke masjid. Afdalnya jalan kaki, tapi boleh dia berkendaraan tentunya. Yang keempat,
dia mendekat dengan imam, datang ke masjid lalu dia di saf pertama. Yang kelima, tidak melakukan hal sia-sia. Ya. Maka keutamaannya luar biasa. Dia akan mendapatkan kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan di setiap langkah kakinya. Bukan sekali datang ya. Kalau satu paket semua tadi itu. Diberikan keutamaan. Dia mendapatkan pahala amal 1 tahun. Seperti dia puasa selama setahun penuh dan sholat malam setahun penuh. Kalau dia dapat itu saja sudah cukup luar biasa. Tapi perhatikan dalam hadits ini tidak seperti itu. Keutamanya lebih besar. Dia akan mendapatkan dari setiap langkah dia. Kalau dia dari rumahnya menuju ke masjid berseberangan saja. Dia melangkah 20 langkah misalnya. Maka setiap langkahnya dapat pahala puasa dan sholat malam setahun penuh. Kalau 20 langkah berarti kali 20 langkah. Berarti sama dengan 20 tahun dia mengerjakan puasa non-stop dan sholat malam non-stop. Kalau dia langkah 50 langkah, berarti sama dengan 50 tahun. 100 langkah, berarti sama dengan 100 tahun. Anda bisa bayangkan, perhatikan hadisnya. Kana lahu bikulli khutwah. Maka dia akan dapatkan dari setiap langkahnya amalu sanah. Amalan setahun. Amalan apa? Siyamiha, puasa. Ajru siyamiha, puasa. Pahala puasa setahun itu non-stop. Wa qiyamiha, dan mendirikan sholat malamnya. Ya. Dan ini luar biasa ini. Keutamaan yang luar biasa. Jangan sampai luput dari kita, terutama kaum laki-laki. Apalagi yang masih banyak sering menunda-nunda ya. Sering menunda-nunda untuk menuju ke masjid ya. Memang dia sengaja berlama-lama, dia tidak segera ya untuk datang ke masjid, membuang-buang waktunya. Ya, apalagi ada orang rumahnya dekat masjid. Dia tunda karena dia pikir dekat rumah udahlah nggak masalah. Jadi nanti dia tunggu kalau sudah mau azan, atau kalau mungkin di beberapa masjid ada yang azan 2 kali. Azan yang pertama baru dia menuju ke masjid. Ini dia dapat di belakang padahal dia tetangganya masjid. Harusnya dia lebih cepat datang ya. Jadi jangan lagi mulai hari ini teman-teman sekalian kita berada di saf belakang, tapi kita berada di saf yang depan. Kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 692. Tepatnya urutan 10 di dalam bab kita ini dengan sanad sahih. Kemudian dikatakan melalui Taus ya, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma za'amu anna Rasulullah SAW qala igtasilu yawmal jum'ah waghsilu ru'usakum wa in lam yakunu junuba wa massu minat tib. Mereka mengklaim, maksudnya sebagian orang berbicara tentang masalah itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mandilah pada hari Jumat, cucilah kepala kalian walaupun kalian tidak junub, dan oleskanlah tubuh kalian dengan wewangian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amma tibu fala adri, wa ammal ghaslu fa na'am. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalau wangian maka aku tidak tahu. Adapun mandi maka iya. Nah, kalaupun mandi maka iya. Ya. Dan ini maknanya hadis ini sejalan dengan sebelumnya atau rincian. Dan ini hadis inilah atau riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini yang membuat ada tadi pendapat sebagian ulama yang mengatakan makna ya, mencuci kepala masuk dalam makna ini. Ya. Ibnu Abbas memastikan bahwasanya mandi iya. Kalau memakai wangian saya belum tahu, kata Ibnu Abbas. Ya. Tapi dari hadis ini kita ambil pelajaran satu saja, bahwasanya memang dianjurkan sekali untuk mandi sebelum datang ke hari Jumat. Ya. Jadi kalau teman-teman yang kerja di kantoran, sebelum Anda keluar pagi kan biasanya Anda mandi biar segar ya bekerja. Maka ada anjuran Anda niatkan di hari Jumat mandi Jumat. Gitu. Ya. Kalau Anda mau dapatkan keutamaan yang Masya Allah bersusun satu sama yang lain, artinya betul-betul keutamaan di atas keutamaan, Anda yang punya pasangan berhubungan biologis di pagi hari Jumat itu selepas subuh misalnya, kemudian mungkin Anda istirahat sejenak atau Anda siapkan diri
sarapan atau kemudian Anda mandi. Nah, mandi ini diniatkan mandi junub, mandi Jumat, sekaligus juga Anda supaya segar pergi kerja, sehingga pada saat dekat waktu Jumat dan Anda lagi akan menuju ke sholat Jumat, Anda tidak butuh mandi lagi karena sudah mandi paginya. Ya. Maka Anda mendapatkan keutamaan ini. Toh juga hari Jumat biasanya orang sudah mandi. Tentu ini kita bicara bagi teman-teman pegawai. Kalau orang yang pengusaha segala macam, mereka masih punya waktu lebih lowong, mereka bisa tentunya mandi selain di waktu pada saat sebelum sebelum bekerja di pagi hari. Biasanya kan pegawai keluarnya jam 6 pagi, jam 7 pagi ya. Nah ini kalau para pengusaha biasanya mereka keluar jam 9, jam 10, tergantung maunya dia keluar jam berapa gitu ya. Tapi intinya mandi pada saat itu. Hadis selanjutnya mirip ini ya. Dan ini kurang lebih nanti penjelasannya seperti yang sudah kami paparkan tadi, yaitu hadis nomor 693 dari awal belajar dan urutan 11 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, man gassala wa gtasala wa dana wa ibtakar wa qtaraba wa istama' kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanatin wa siyamuha. Barang siapa yang membasuh kepalanya dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan juga menyimak khutbah. Jadi bukan cuma menyimak khutbah, tapi dekat dengan khatibnya. Maka dengan setiap langkah yang diayunkannya, dia mendapatkan pahala qiyam atau sholat malam dan puasa 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah perawi-rawi yang sahih. Jadi saya kembali mengingatkan teman-teman yang berada ya, di bagian dekat dengan masjid rumahnya, jangan telat. Ya. Karena ada tetangga masjid. Usahakan Anda datang dari awal waktu. Dan juga pada saat Anda sedang duduk, misalnya Anda datang lebih cepat, jam 11 pagi, setengah 12 mungkin, kalaupun jam 12 duhurnya misal. Anda datang lebih cepat menurut Anda, ya, mungkin masih kosong karena umumnya tradisi masyarakat di sekitar rumah Anda justru datangnya sudah dekat pada saat khatib mulai dari mimbar, maka tidak ada masalah. Apa yang Anda lakukan? Anda banyak Anda bisa lakukan. Anda bisa membaca surah Al-Kahfi, Anda bisa sholat tahiyat masjid. Kalau Anda belum duha, Anda bisa mengerjakan sholat duha, karena jam 11 masih bisa sholat duha. Gitu kan? Anda bisa berzikir kepada Allah, memperbanyak salawat pada Nabi SAW pada hari Jumat, dianjurkan ini. Semua itu akan ada penjelasan hadis-hadis setelahnya ya, tentang masalah perbuatan tersebut. Ya. Jadi anjuran dari hadis-hadis yang sudah kita bahas ini adalah bagaimana mandi, bersihkan diri, pakai wangi-wangian, ada riwayat, dan juga menyisir rambut dengan rapi. Riwayat sebelumnya kita pelajari memakai baju yang terbaik yang dia miliki. Jadi memang sangat berhubungan sekali antara bersih rapi dengan hadir Jumat. Ya. Bersih rapi dan hadir Jumat. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Maksudnya kita bahas sampai hadis ini dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan hadis-hadis setelahnya ya. Karena sampai hadis nomor 11 ini anjuran untuk bersih-bersih sebelum mandi, sebelum Jumat ya. Kalau hadis setelahnya itu sudah masuk tentang keutamaan ya, hari Jumatnya sendiri. Hari Jumatnya sendiri punya keutamaan.